Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan proposal yang telah kami ajukan, yang berjudul Optimalisasi Pusat Industri Game Edukasi dan Animasi Pembelajaran melalui Creative Content Development dan Diseminasi Produk Berbasis Digital. Perkenalkan, saya Susalti Nur Arsyad, SPD MPD, selaku Ketua Pelaksana, dan Dr. Burhan SPD MPD yang akan concern mengenai masalah manajemen pendidikan pada tingkat sekolah dasar. Kemudian Bapak Arif Fauzan Eskom MT, beliau selaku pakar atau ahli di bidang pengembangan Creative Content Development untuk game edukasi dan animasi pembelajaran. Selanjutnya terkait dengan masalah dan urgensi. Ada beberapa masalah yang masih dialami mitra dan tim Matching Fund 2022. Namun sebelumnya kami informasikan terlebih dahulu, di tahun 2021 dan di tahun 2022 kami sudah melaksanakan kegiatan Matching Fund bersama mitra kami Lembaga Pendidikan Permata Bunda, dan alhamdulillah target dan luaran Matching Fund 2022 telah berhasil kami capai. Namun untuk mencapai target akhir di tahun 2023 terdapat beberapa masalah. Yang pertama, variasi game dan animasi yang dihasilkan ini belum optimal. Terdapat 120 game yang telah kami hasilkan dan juga kurang lebih 120 animasi pembelajaran yang juga kami sudah hasilkan. Ini masih belum merata penggunaannya di tingkat sekolah dasar. Jadi untuk game dan animasi yang telah kami hasilkan ini hanya diperuntukkan untuk kelas tinggi saja. Nah, makanya kami berharap bisa mengoptimalkan kembali untuk game dan animasi yang kami hasilkan ini, penggunaannya bisa merata. Jadi bisa juga digunakan untuk kelas rendah pada tingkat sekolah dasar. Kemudian animasi yang kami hasilkan ini hanya sekitar 20 animasi pembelajaran yang layak untuk dikomersialisasikan. Kenapa? Karena 20 animasi pembelajaran ini yang kemarin mahasiswa kami kembangkan, mahasiswa yang terlibat kami kembangkan, itu sudah menggunakan aplikasi Doratun yang sudah premium. Nah, jadi ada beberapa animasi pembelajaran yang masih kami anggap itu belum optimal karena masih menggunakan aplikasi Doratun yang masih free. Nah, pada akhirnya ada beberapa fitur yang mungkin tidak bisa kami gunakan untuk mengoptimalisasikan animasi pembelajaran tersebut. Nah, masalah yang kedua terkait dengan belum optimalnya diseminasi dan komersialisasi yang ditargetkan tercapai di akhir tahun 2023. Kami sudah memasukkan animasi pembelajaran ke dalam kanal YouTube, tetapi kami menargetkan atau kami akan mencapai diseminasi dan komersialisasi ini. Game dan animasi yang telah kami hasilkan akan kami masukkan ke dalam Play Store. Kemudian akan kami juga sebarluaskan melalui TikTok dan media sosial lainnya. Kemudian kami juga sudah membuat rumah web sebenarnya untuk memasukkan game dan animasi yang telah kami buat. Namun di dalam rumah web itu masih belum dilengkapi dengan fitur-fitur pendukung, contohnya fitur jual beli dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam mencapai pusat pengembangan game edukasi dan animasi pembelajaran, ini kami perlukan yang pertama terkait dengan content development, dan selanjutnya kuantitas dan kualitas produk tentunya, serta diseminasi dan komersialisasi. Dan untuk selanjutnya, inovasi yang diusulkan ini selalu akan ada inovasi dalam pengembangan game edukasi dan animasi pembelajaran. Yang pertama, cara penyajian materi dan game edukasi serta jenis konten di dalamnya. Dan yang kedua, kedalaman dan keluasan materi, format dan tampilan media tentunya. Dan terkait dengan inovasi dalam hal diseminasi dan komersialisasi produk, yang pertama kami akan melaksanakan personal selling. Jadi akan kami bekali kepada 800 kurang lebih mahasiswa KKN dan kurang lebih 80 mahasiswa PLP, dan nantinya mahasiswa yang akan mengikuti program kampus mengajar dan magang nanti akan kami bekali dan akan membantu dalam hal mempromosikan dan diseminasi produk ini di berbagai sekolah. Kemudian yang kedua, selling product and service in training. Nah, ini dilakukan penjualan pada peserta pelatihan dan penampingan. Jadi nanti akan kami jadikan syarat apabila ingin menjadi peserta pelatihan harus membeli produk yang kami telah hasilkan terlebih dahulu.
Baik, selanjutnya manfaat dan dampak. Yang kami harapkan ini akan memberikan manfaat dan dampak kepada mitra dan masyarakat luas tentunya. Nah, yang pertama, ini mitra berhasil memasarkan produk yang memberikan dampak secara ekonomi melalui berbagai platform. Yang kedua, terbentuknya kemandirian pada mitra dalam mengembangkan dan memasarkan produk. Yang ketiga, mitra dan sekolah mitra memiliki game edukasi dan animasi pembelajaran yang variatif dan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, masyarakat yang dalam hal ini orang tua, guru, siswa, non-mitra tentunya, ini dapat menggunakan game edukasi dan animasi pembelajaran yang terbukti meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Yang kelima, penggunaan game online dan video yang tidak memiliki muatan edukasi yang dapat membuat siswa menjadi kecanduan ini dapat diminimalisir dengan adanya game dan animasi pembelajaran yang kami buat. Dan selanjutnya manfaat dan dampak terhadap perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa. Yang pertama, wadah bagi perguruan tinggi khususnya kami di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menyukseskan digitalisasi sekolah berbasis IT yang tentunya juga ini sudah sejalan dengan program dari Kementerian Pendidikan yang mengharapkan diintegralisasikan teknologi ke dalam dunia pendidikan. Yang kedua, mendukung MBKM yang dalam hal ini mahasiswa mengajar, magang, PLP, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, memberikan pemahaman dan keterampilan digital tentang pengembangan dan komersialisasi produk pada mahasiswa. Yang keempat, ini mendukung tercapainya 5 indikator kinerja utama. Yang dalam hal ini terdapat IKU 2, yaitu mahasiswa berkegiatan di luar kampus tentunya. Kemudian IKU 3, dosen berkegiatan di luar kampus. IKU 4, praktisi mengajar di FKIP. Kemudian IKU 5, karya dosen bermanfaat. IKU 7, kelas berbasis project based learning. Nah, kemudian yang kelima, ini ada 8 mahasiswa yang nanti akan terlibat melalui program MBKM dan kurang lebih tadi yang saya sudah sebutkan 800 mahasiswa KKN, kemudian 80 kurang lebih mahasiswa yang nanti akan PLP. Ini akan diberikan juga pembekalan terkait dengan diseminasi dan pemasaran produk yang ada di sekolah di Sulawesi Selatan. Nah, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.